tak jelas. Jangan lupa subscribe guys. Perkenalkan, nama saya Rusma Lestari, NIM 19110041, Prodi S1 Farmasi, semester 2A, Universitas Kadar Bangsa Palembang. Di sini saya akan menjelaskan tentang suspensi. Menurut Farmakope edisi 4, suspensi adalah sediaan cair yang mengandung partikel padat tidak larut yang terdispersi dalam fase cair. Menurut Farmakope edisi 3, suspensi adalah sediaan yang mengandung bahan padat dalam bentuk halus dan tidak larut terdispersi dalam cairan pembawa. Macam-macam suspensi ada 5. Yang pertama, suspensi oral adalah sediaan cair yang mengandung partikel padat dalam bentuk halus yang terdispersi dalam fase cair dengan bahan pengaroma yang sesuai dengan ditunjukkan untuk penggunaan oral. 2. Suspensi topikal adalah sediaan cair yang mengandung partikel padat dalam bentuk halus yang terdispersi dalam cairan pembawa cair yang ditunjukkan untuk pengguna kulit. Sedangkan yang ketiga, suspensi tetes telinga adalah sediaan cair yang mengandung partikel-partikel halus yang ditunjukkan untuk diteteskan pada telinga bagian luar. Sedangkan yang 4, suspensi optalmik adalah sediaan cair steril yang mengandung partikel sangat halus yang terdispersi dalam cair pembawa untuk pemakaian pada mata. Sedangkan yang kelima adalah untuk injeksi terkontaminasi adalah sediaan padat kering dengan bahan pembawa yang sesuai untuk membentuk larutan yang memenuhi semua persyaratan untuk suspensi steril setelah penambahan bahan yang sesuai. Kenapa suspensi? Beberapa alasan bahan aktif di formulasi bentuk sediaan suspensi. Beberapa orang sulit menelan obat bentuk tablet atau kapsul. Sukar larut dalam air dalam bentuk terlarut berasa pahit, lebih stabil secara kimia daripada bentuk terlarut, lebih siap secara bioavailabilitas daripada bentuk tablet atau kapsul. Kekurangan, kestabilitasan rendah pertumbuhan kristal, terbentuk caking, aliran menyebabkan sukar dituang, ketetapan dosis lebih rendah dibanding larutan, atau ketetapan dosis pemakaian tergantung pada ketelitian pasien dalam menakar. Jika terjadi perubahan suhu, kadang terjadi perubahan sistem dispersi, harus dikocok terlebih dahulu. Keuntungan, baik untuk pasien yang sulit menelan, homogenetis, cepat diabsorpsi, dapat menutup rasa tidak enak, mengurangi penguraian zat aktif, stabilitas terhadap hidrolisis, relatif lebih baik dibanding sediaan bentuk larutan, karena kontrak zat dengan air lebih sedikit. 2. Tujuan pemberian bentuk sediaan suspensi. 1. Bahan obat tidak larut tetapi diinginkan sediaan bentuk cair. Misalnya, untuk penderita yang tidak dapat menelan sediaan tablet atau kapsul, untuk sediaan pararenteral atau injeksi mempermudah penggunaan atau pemakaian menjadi lebih baik. 2. Untuk memperbesar stabilitas dari bahan obat mempunyai bentuk yang larut dalam air atau bentuk garamnya, tetapi tidak dibuat dalam bentuk larutan karena tidak stabil dan mudah terurai. CO tetrasikan HCl larut air cepat rusak. Tetrasiklin base suspensi stabil. 3. Untuk memperbaiki rasa, bahan obat dalam bentuk larutan terasa sangat pahit. Dibuat bentuk suspensi sehingga rasa pahit dapat berkurang. Chloramphenicol larutan pahit, chloramphenicol palmitat atau straight suspensi rasa lebih enak. 4. Untuk memperlama khasiat CO, injeksi suspensi intramuskular IM agar zat padat yang tak larut air dapat terdispersi dalam air. Perlu di suspending again dari alam, suspending again sistesis. Suspending again dari alam golongan gom A. Acacia pulpis gumi arabica atau PGA diperoleh dari tanaman Acacia sp. Dapat larut dalam air, tidak larut etanol, mudah rusak oleh bakteri sehingga dalam suspensi perlu ditambahkan pengawet. B. Chondrus diperoleh dari tanaman Chondrus ricus atau Gigartina mammillaria. Dapat larut dalam air, tidak larut etanol. Ekstra dari Chondrus disebut karangen.
mudah dirusak oleh bakteri sehingga perlu penambahan pengawet. C. Tragakan diperoleh dari tanaman Astragalus gumifera mucilago. Tragan lebih kental dibanding mucilago dari gom Arab. Mucilago tragan hanya baik sebagai suspending agent, tetapi bukan sebagai emulgator. D. Algin diperoleh dari beberapa spesies ganggang laut di perdagangan terhadap dalam bentuk garamnya, yaitu natrium alginat, mudah dirusak oleh bakteri sehingga perlu ditambahkan pengawet konsentrasi yang bisa digunakan 1-2%. Golongan bukan gom atau golongan tanah liat: A. Bentonit, B. hektorit, C. pegum. Jika tanah liat dimasukkan ke dalam air, maka akan mengembang dan mudah bergerak atau mengalir jika dilakukan pengocokan. Peristiwa ini disebut thixotropik. Ketiga, tanah liat tersebut tidak larut dalam air, sehingga penampakan bahan tersebut dalam suspensi adalah menaburkan pada campuran suspensi. Keuntungan gol tanah liat tidak dipengaruhi oleh suhu atau panas maupun fermentasi oleh bakteri karena tanah liat merupakan senyawa anorganik bukan dari golongan karbohidrat. Deriperselulosa, metilselulosa atau methyl-tailose, karboksimetilselulosa atau CMC, hidroksimetilselulosa diberikan nama tersebut biasanya terdapat angka atau nomor, misalnya Metsol 1500. Angka ini menunjukkan kemampuan suspending agent tersebut untuk meningkatkan viskositas cairan pelarut, atau semakin besar angkanya kemampuan semakin tinggi. Golongan ini tidak diabsorpsi oleh usus halus dan tidak beracun sehingga banyak digunakan dalam produksi makanan. Dalam farmasi digunakan pula sebagai laksansia dan bahan penghancur atau disintegrator dalam pembuatan tablet. Stabilitas suspensi. Faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas suspensi: 1. Ukuran partikel. Makin kecil ukuran partikel, makin besar luas penampangannya. Daya tekan ke atas makin besar memperlambat gerakan partikel untuk mengendap. Makin besar ukuran partikelnya, makin kecil luas penampangannya. Daya tekan ke atas semakin kecil mempercepat gerak partikel untuk mengendap. Jadi, untuk memperlambat laju pengendapan dapat dilakukan dengan memperkecil ukuran partikel dengan menggunakan mixer, homogenizer, colloid mill, dan mortir. Kedua, kekentalan viskositas. Dengan menambah kekentalan atau viskositas cairan gerakan turun partikel yang dikandungnya akan diperlambat, laju pengendapan diperlambat, sehingga suspensi tetap stabil, tapi kekentalan suspensi tidak boleh terlalu tinggi agar sediaan mudah dikocok dan dituang. Ketiga, jumlah partikel atau konsentrasi. Jika di dalam suatu ruangan terdapat partikel dalam jumlah besar, maka partikel akan sulit melakukan gerakan bebas karena sering terjadi benturan antara partikel tersebut. Benturan ini akan mengakibatkan terbentuknya endapan zat tersebut. Oleh karena itu, semakin besar konsentrasi partikel, makin besar kemungkinan terjadinya endapan partikel dalam waktu cepat. Yang keempat, sifat atau muatan partikel tersuspensi. Suspensi adalah suatu sistem yang secara antar muka tidak stabil. Hal ini disebabkan besarnya luas permukaan partikel. Akibat ukuran partikel kecil menyebabkan meningkatnya energi bebas permukaan. Kondisi tidak stabil. Untuk menjadi lebih stabil, partikel akan memilih untuk berkelompok sehingga memperkecil luas permukaan dan memperkecil pula energi bebas permukaan. Maka dapat ditambahkan surfaktan untuk memperkecil tegangan permukaan dan menurunkan energi bebas. Hal yang harus diperhatikan dalam suspensi: 1. Kecepatan sedimentasi, reologi, pembahasan serbuk, flotasi atau terapung, pertumbuhan kristal, pengaruh gula.